Oke, pada sore hari ini kita akan membahas tentang fenomena munculnya makam-makam yang kemudian di-branding sebagai makam aulia, sebagai makam wali, ya, dan itu banyak dari kalangan oknum-oknum Habib Ba'alawi. Nah, sepertinya sekarang dunia wisata religi, khusus masalah wisata makam, itu banyak yang dipenuhi oleh tujuan wisata makam-makam para makamnya dari keluarganya Ba'alawi. Karena Ba'alawi sudah berabad-abad lamanya sudah mampu membranding dirinya sebagai aulia, gudangnya wali, sehingga makamnya Habib sudah otomatis oleh para muhibbin dianggap makamnya wali. Kadang-kadang muhibbin tidak mau berpikir kritis apakah makam itu asli ataukah palsu, ya. Pokok yang di-branding wali dari Habib begitu laku keras. Ya, padahal tidak hanya makam-makam di Indonesia. Berdasarkan informasi dari Kiai Haji Madirin Utsman, juga Gus Abbas, ya, juga Kiai Haji Nur Yahya, di Yaman sendiri ada makam sejumlah yang dianggap wali dari keturunan Ba'alawi itu ya besar dan diakui oleh para muhibbin bahwa itu makamnya asli. Sebut saja adalah makamnya Ahmad bin Isa Al-Abah yang dibuat sekitar abad ke-9 di Yaman. Itu diduga makam palsu yang kemudian di-branding makamnya Ahmad bin Isa dan sekarang menjadi destinasi wisata, ya, wisata religi. Nah, fenomena itu tidak hanya terjadi di Yaman. Di Nusantara ini pun tidak sedikit makam-makam yang kita duga palsu, tapi kemudian dipercaya oleh sebagian orang awam yang kurang literasi, apalagi para penghayat makam, itu banyak yang menghadiri atau mendatangi makam-makam. Ini mereka lebih percaya kepada doktrin para Habib. Sehingga sekarang bermunculan di berbagai tempat ada sejumlah makam wali, ya, dan banyak itu berasal dari golongan Habib Ba'alawi. Saudara, yang beberapa hari belakangan viral adalah fenomena wali pitu, ya. Ternyata sekarang para Habib ingin membuat tandingan bahwa tidak hanya di Jawa ada wali Songo yang diklaim sekarang wali Songo diba'alawikan. Namun mereka berhasil membangun branding di luar Jawa itu ada wali-walinya sendiri. Misalnya di Bali ada Wali Pitu. Sejumlah nama Wali Pitu itu berasal dari Ba'alawi, dari Habib. Tidak menutup kemungkinan nanti di setiap pulau di Nusantara ini ada walinya, makam wali yang di-branding tentu saja dari Ba'alawi. Itu bisa jadi karena sudah terbukti di Bali pun, di Bali orang-orang Bali kalau ingin ziarah di makam wali di sana sudah ada Wali Pitu. Nah, ya. Mungkin di Sumatera nanti ada wali lagi berapa jumlahnya, tinggal disesuaikan dengan topografi di sana, geografi di sana, lalu ada berapa, dihitung saja, tinggal ditentuin saja. Mereka bisa seenaknya bersepakat untuk menentukan. Ini kenapa terjadi? Ya karena memang kaitannya dengan culture atau kultur kepercayaan masyarakat kita, ya. Nah, ini di Bali itu makamnya siapa saja, ya. Saya akan bacakan, ya, dari sebuah pemberitaan online. Jadi mereka itu sudah berhasil seperti itu. Kalian tahu sendiri, ya, entah benar atau tidak. Ini pertanyaan saya, apakah benar ini, ya. Tetapi yang jelas kalau kita ingat sebuah pepatah, kebohongan yang diulang-ulang bisa dianggap sebagai kebenaran. Apalagi kalau itu kemudian dipercaya oleh banyak masyarakat, gitu, ya. Apalagi kalau sudah masyarakat sedunia misalnya mempercayai, wah itu sudah bisa dianggap kebenaran. Walaupun itu belum tentu kan. Nah, oke, kalian bisa menilai apakah ini benar, saya akan bacakan kabarnya.
Setelah itu akan saya perdengarkan sejumlah video untuk Anda untuk mendukung apa yang kita sampaikan. Ya, ini dari sindonews.com. Memang agama Islam itu di Bali bukan mayoritas, tetapi saudaraku, penganut agama Islam di Bali relatif banyak, yang diperkirakan ada 500 ribuan orang ya di Bali. Nah, keberadaan Muslim yang begitu relatif banyak di Bali ini kemudian banyak yang mempertanyakan siapa yang menyebarkan Islam di sana, padahal banyak masyarakat Muslim yang memang sudah Islam datang ke Bali, ya kan. Kemudian kalau sudah ada Habib datang ke sana belum tentu menyebarkan Islam, langsung di-branding itu mereka penyebar Islam gitu. Sepertinya itu menjadi tradisi ya, klaim mereka itu memang luar biasa terdepan. Mereka itu kelompok yang selalu terdepan ketika mengklaim sesuatu. Misalnya di Banyuwangi itu ada makam Datuk Ibrahim, ya padahal menurut kita itu orang biasa saja, tetapi karena dari golongan Habib kemudian dibangun makamnya dan kemudian itu di-branding sebagai makam wali gitu, sehingga banyak dikunjungi orang. Nah, semakin banyak orang yang datang akhirnya terus terbranding menjadi sebuah hal yang dikeramatkan. Nah, saat ini makam Wali Pitu di Bali ya menjadi destinasi wisata religi yang cukup banyak dikunjungi wisatawan ya. Nah, kedatangan agama Islam di Bali juga sudah terhitung relatif lama. Menurut catatan sejarah ini belum tentu, ini juga masih kita perlu konfirmasi ya. Ini kan hanya ditulis dari website tertentu yang kita belum tahu dari mana dia mendapatkan data ya kan. Tapi paling tidak ini saya bacakan untuk pengetahuan saja ya, jangan dipercaya dulu, kita harus konfirmasi, kan belum tahu juga kebenarannya kan. Nah, menurut catatan sejarah, Raja Gelgel pertama yakni Dalam Ketut Ngelesir pernah melakukan perjalanan ke Majapahit. Ketika kembali ke Bali, dia disertai dengan kedatangan 400 orang dengan kedatangan 40 orang pengiring, yang 2 diantaranya bernama Raden Modin dan Kiai Abdul Jalil yang beragama Islam. Keduanya bertugas sebagai abdi dalam di Kerajaan Gelgel. Ya, seperti itu. Setelah itu, peran dalam penyebaran agama Islam di Bali dilakukan oleh Wali Pitu di Bali, Wali Pitu. Nah, itu tadi diceritakan yang pertama, kemudian muncul Wali Pitu dari golongan Habib ya. Wali Pitu itu terdiri dari 7 orang yang memiliki asal-usul berbeda dari kebanyakan dari Ba'alawi ya. Keberadaan Wali Pitu sebagai sosok penyebar agama Islam di Bali ditandai dengan keberadaan 7 makam keramat. Nah ini dia. 7 makam keramat itu kemudian dijadikan sebagai makam Wali Pitu di Bali, ya kan. Yang pertama adalah disebut dengan Wali Seseh Mengwi ya. Nah ini wali pertama di Bali. Ya, Wali Seseh Mengwi katanya ya. Wali Seseh Mengwi adalah anggota Wali Pitu di Bali yang mempunyai nama asli Pangeran Maseput dan Raden Amangkurat. Beliau merupakan anak dari Raja Mengwi V yang menikah dengan anggota Kerajaan Blambangan. Makam beliau bisa ditemukan di Pantai Seseh yang terletak di Desa Munggu Mengwi ya, dan berada dekat dengan jalur menuju ke Tanah Lot itu ya. Itu wali yang pertama. Yang wali kedua di Bali itu adalah Wali Bukit Bedugul. Jadi kalau kamu mau ke Denpasar melalui kota Buleleng atau Singaraja, kalian akan menuju ke arah selatan itu akan menaiki sebuah bukit dinamakan Bukit Bedugul ya. Di situ juga merupakan taman nasional ya. Wali Bukit Bedugul menjadi Wali Pitu di Bali yang begitu terkenal, apalagi makam wali yang bernama. Lah ini yang kita kemudian mempertanyakan apa benar ini kan. Tetapi memang mereka luar biasa. Makam wali yang bernama asli Syekh Habib Umar bin Maulana Yusuf Al-Maghribi. Wah, Al-Maghribi. Nanti kita akan sampaikan beberapa video untuk membahas ini ya. Kalian sabar mengikuti ya. Ini untuk permulaan saja, informasi awal. Ya. Santai ya, kita hari ini punya waktu yang agak panjang. Sambil ngabuburit ya. Saudaraku, makam wali yang bernama asli ini Syekh Habib Umar bin Maulana Yusuf Al-Maghribi pernah mengalami fenomena yang begitu istimewa. Wah, ini kembali nih ada cerita-cerita khurafat ini.
Ketika terjadi letusan Gunung Agung yang besar di Bali pada tahun 1963, makam ini masih berdiri dengan kokoh dan tidak tersentuh satu butir pasir pun. Nah, ini kan sudah berlebihan, ya. Nggak mungkin lah, ya pasti akan ada itu namanya debu, ya kan. Padahal di waktu yang sama bangunan lain telah porak-poranda oleh letusan gunung berapi, ya itu sudah jelas sangat berlebihan. Kemudian yang ketiga, wali yang ketiga di Bali ya, namanya Wali Karangrupit ya. Sosok Wali Karangrupit merupakan wali pitu di Bali yang spesial karena berasal dari Cina yang memiliki nama asli, wah ini yang dari Cina ini. Kuan Pauli dan punya gelar sebagai Syekh Abdul Qadir Muhammad. Beliau pernah menjadi murid Sunan Gunung Jati Cirebon. Oleh karena itu, pemahamannya terhadap agama Islam begitu diakui banyak orang, lokasi makamnya bisa ditemukan di Desa Temukus. Kemudian yang keempat, Wali Pitu di Bali ya. Jadi sekali lagi kalau di Jawa ada Wali Songo, di Bali ada Wali Pitu ini. Wali negara memiliki nama asli Habib Ali bin Umar bin Abu Bakar Bawakih dan merupakan tokoh Islam yang berasal dari Banyuwangi. Nah, ini ya, ini dari Habib ini. Datang ke Bali pada tahun 1917 ya, baru saja nih. Dan sempat menuntut ilmu ke Mekah. Pada tahun 1917 itu sudah banyak orang yang beragama Islam di Bali dan sempat menuntut ilmu di Mekah tahun 1935. Tak hanya itu, wali yang wafat di usia 107 tahun 1997 ini. Nah, ini baru meninggal walinya ini tahun 1997. Jadi baru saja, relatif baru lah. Ini juga mendirikan pondok pesantren bernama Pesantren Samsul Huda. Lokasi makamnya bisa ditemukan di Kampung Ampel, Loloan Barat, Jembrana. Pokoknya, saudaraku, Habib itu dari kelas manapun ya, kalau sudah meninggal itu mereka branding sebagai wali. Ini luar biasanya mereka, ya. Makanya nanti insya Allah Indonesia ini akan dipenuhi makam-makam wali dari Habib. Karena banyak orang muhibin yang sudah taklid Buddha dan mempercayai mereka sebagai wali. Kalian bisa bayangkan, orang pribumi aja makamnya itu nggak boleh dikicing, nggak boleh dibeton. Nah, tapi mereka satu orang saja membutuhkan makam luasnya bisa sampai 1 hektar gitu ya. Nah, itu ya kan. Dan di apa namanya beton ya. Inilah nanti luar biasa mereka itu. Dari bisa jadi Indonesia ini nanti dikuasai oleh makam, oleh orang mati yang menguasai nanti. Karena masyarakat sudah dikuasai pikirannya oleh orang-orang yang mati itu, nanti repot itu. Tapi wallahualam ini kan pertanyaan buat kalian semuanya, apakah benar itu kan? Yang sekarang kelima nih, wali yang kelima ada di Bali nih. Wali Kusamba. Wali Kusamba adalah tokoh wali pitu di Bali yang memiliki nama asli. Nah ini Habib Ali nih, Habib Ali lagi nih. Habib Ali bin Abu Bakar bin Umar Al-Kamid ya. Beliau dikenal sebagai guru bahasa Melayu salah satu Raja Klungkung yakni Dalem I Dewa Agung Jambe. Karena perannya yang begitu penting bagi kerajaan, tak heran kalau makam Wali Kusamba tidak hanya dikunjungi umat Islam tetapi juga umat Hindu di Bali. Nah ini ya. Kemudian yang keenam, wali yang keenam namanya Wali Kembar Karangasem ya. Wali Kembar Karangasem yang keenam. Nah, sesuai dengan namanya, ada dua wali yang lokasinya berada di satu tempat, yakni Syekh Maulana Yusuf Al-Bakti dan Habib, lah lagi-lagi ini, Habib Ali bin Zainal Abidin Al-Idrus. Asal-usul kedua makam tua ini tidak jelas, nah ini ya. Konon kedua makam ini sudah berusia sangat tua, mencapai 400 tahun. Wallahu a'lam ya, tentu perlu diteliti secara ilmiah. Nah yang terakhir, wali 7 ini ya. Makam Pangeran Sosrodiningrat dan makam Raden Ayub Pemecutan itu juga dianggap wali. Pangeran Sosrodiningrat merupakan wali pitu di Bali yang berasal dari Kerajaan Mataram. Kedatangannya di Bali bertujuan untuk membantu rakyat I Gusti Ngurah Gede Pemecutan dalam berperang melawan Kerajaan Mangwi. Selanjutnya Pangeran Sosrodiningrat menikah dengan Raden Ayub, anak Agung Rai, dan memperoleh anak bernama Dewi Khadijah. Makam salah satu wali pitu ini ditemukan di Jalan Batu Karu Pemecutan. Nah itu ya, itu 7 wali pitu. Nanti bisa jadi tambah nanti.
Ini bisa jadi tambah. Apakah tambah? Kita lihat fakta dan realitinya ke depan. Ya, seperti di Jawa kan sudah banyak nih wali-wali dari Ba'alawi, walaupun tidak digabung ke dalam Wali Songo, tetapi wali-wali dari Habib Ba'alawi ini begitu banyak dikunjungi orang. Ya, wali dari Habib yang di branding lebih mulia dari orang-orang pribumi, ya kan? Nah, itu terjadi, saudara. Ya, ini saya ingin tahu pendapat kalian nih. Ada Iswahyudi, itu sesat, Habib yang bikin makam palsu. Ali Mustafa, saya warga Muhammadiyah merasa sangat-sangat malu sama Pak Udin. Sama yang kemarin ini. Wirota Ariwangsa, kesaktian merongsen makam didapatkan Habib secara turun-temurun luar biasa. Ya, kesaktiannya. Iya kan, kalian tahu sendiri itu, saya setuju. Kenapa? Karena di Yaman sendiri makamnya Ahmad bin Isa al-Abah yang di Kosaisah itu ternyata yang di Yamannya itu dipalsukan dengan rongsen ya. Ilmu rongsen. Ali Mustafa ini. Kenapa orang-orang yang sudah berilmu tinggi kalah-kalah sama bisikan nafsu duniawi, puasa-puasa masih ngurusin urusan politik duniawi, bisa batal puasanya dalam kalau mati demo, Mas. Demo bisa masuk neraka. Terima kasih Mas Rul ya, cerita Halu Habib, Garuda Sakti, tak percaya tes DNA. Oke saudaraku, untuk memperkuat informasi ini, kalian untuk menambah literasi kalian, saya perdengarkan ulasan dari Gus Ubad Aminullah ya. Luar biasa ini, Gus Ubad Aminullah. Kita simak ya. Nih, kita simak. Dari sekian banyak tempat penjarahan wali, yang sudah masyhur itu ada Wali Songo. Kita tanya kembali, ini sering diungkap oleh Abu Yamamah Gufron bahwa tempat ziarah-ziarah yang ada di Pulau Jawa, khususnya Wali Songo, itu yang ziarah orang-orang kita. Sekalipun itu di Ampel, yang mayoritasnya wilayah Ampel ini orang-orang Arab, mereka jarang, bahkan mungkin tidak pernah ziarah ke makam Sunan Ampel. Tapi giliran haulnya rame-rame mereka di depan makbarah. Artinya sebenarnya kalau orang yang betul-betul ingin mencari berkah, khidmat kepada para wali, khidmat kepada orang-orang soleh, tetap orang Nusantara. Karena kalau mereka, ini ada konspirasi sebenarnya kalau kita mau buka. Mereka-mereka dari klan Ba'alawi itu ada sistem. Ini pernah dibahas oleh Guru Gembul sebenarnya. Kenapa di Indonesia ini semarak makam-makam palsu? Bahkan seharusnya yang bertanggung jawab ini adalah Habib Lutfi. Karena seringkali makam palsu ini yang dibinyahyakan. Dan ini sudah banyak orang-orang yang mengkaji sedemikian rupa, termasuk dengan keberadaannya Wali Pitu. Saya baca dalam historinya, ada sesuatu yang membuat saya heran ya. Ternyata dulu itu Wali Pitu nggak ada. Masyarakat Nusantara mengenal istilah Wali Pitu ini di tahun 2000 awal. Karena di tahun 1990 ini ada seorang Habib yang bernama Habib Thayyib Zain Arifin Assegaf. Dia mengetahui dari 7 Wali Pitu ini melalui perjalanan ruhaninya. Entah itu lewat mimpi atau secara ruhaniyahnya gitu kan. Bahkan pengakuannya ini kata Habib Thayyib Zain Arifin Assegaf ini, beliau diberitahu nama-namanya juga. Walaupun kalau kita tahu dari Wali Pitu ini justru yang orang kitanya cuma 3 kayaknya Gus ya. Sisanya Habib. Ini pernah dibahas sebenarnya. Kita tidak pernah menafikan daripada orang-orang istilahnya yang berjuang, tapi kita harus paham. Ketika ini disandarkan bahwa Wali Pitu ini sebagai orang pemuka agama Islam di tanah Dewata, di Pulau Dewata, itu sangat salah kalau itu ada Habibnya. Karena selain Wali Pitu masih banyak wali-wali Allah. Kalau kita lihat Syekh Ismail itu beliau kelahirannya 18 sekian.
Makanya saya sampaikan, yang menjadi alasan salah satu kenapa kita sampai ke Pulau Dewata ini, kita ingin menapaktilasi daripada salah satu mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah dari muridnya Syekh Ahmad Khatib Sambas yang bernama Syekh Ismail bin Abdurrahim. Mumpung daripada nanti kita tidak ketemu, nanti ketemu sama orang-orang yang salah dari klan Ba'alawi, nanti diba'alawikan, dibinyahyakan. Ini kan repot. Ini akan menjadi pembodohan umat kembali. Na'udzubillahi min dzalik. Ingat ya, istilah walifitu ini diawalinya ini adalah seorang Habib Thayyib bin Zain namanya ya. Habib Thayyib Zain Arifin As-Segaf. Dan dia mendapatkan istilah walifitu berikut nama-namanya melalui perjalanan ruhani. Walaupun di dalam narasi ini saya menemukan secara fakta historis sejarah itu belum ada yang istilahnya secara observasi lah mereka belum ada yang menemukan info yang betul-betul akurat. Nah, jelas ya, berarti benar nih dugaan saya bahwa memang patut dipertanyakan kevalidan dari makam-makam itu. Ternyata makam itu juga ditemukan berdasarkan karena perjalanan spiritual, seperti halnya ketika ada Habib yang menemukan makamnya Said Ahmad bin Isa Al-Abah. Itu ya, Ahmad bin Isa Al-Abah kan diceritakan secara singkat itu kan karena mencari makamnya Ahmad bin Isa, lalu ada cahaya jatuh dari langit. Nah, tempat cahaya itu yang katanya kemudian ditentukan, di situ makamnya Ahmad bin Isa, gitu kan. Sama yang terjadi di bawah Gunung Kumitir itu nggak ada makam nggak ada makam wali, nggak ada makam Habib, itu hanya hasil rekayasa halusinasi dari seorang oknum Habib. Itu yang jelas di situ banyak makam di situ. Kenapa? Karena itu makam umum. Bersebelahan dengan makam umum itu di kaki Gunung Kumitir, perbatasan Banyuwangi, Jember. Nah, itu kan jadi aneh. Tapi ya namanya masyarakat dengan cerita-cerita yang begitu mistis, itu banyak orang percaya begitu saja. Akhirnya kemudian berhari-hari, bertahun-tahun akhirnya dianggap sebuah kebenaran. Apalagi setelah banyak orang terperdaya, percaya, ikut di situ. Wah, ini malah dia akan menjadi pembela makam-makam palsu itu gitu. Ya kan? Nah, kan jadi aneh gitu loh. Masa bangsa ini yang sudah di abad yang begitu canggih, ya sudah adanya tes DNA, masih percaya dengan hal-hal yang kurofat gitu. Ya kan? Yang kalian tahu ini sekarang Indonesia ini akan bisa dipenuhi makam-makam Habib itu nanti. Sementara makam-makam pribumi dibolduser. Makam-makam pribumi tidak boleh dikijing, tidak boleh dibeton, ya kan? Tujuannya supaya bisa diganti untuk orang berikutnya yang meninggal, kan begitu. Makam-makam umum kan begitu. Sekarang sudah nggak boleh dibeton, ya kan? Tujuannya bisa dibuat gantian, ya kan? Kan menang sendiri. Maka orang-orang pribumi, para pejabat, oknum-oknumnya ini kalau tidak bisa bersikap adil dengan orang-orang pribumi dan lebih mendewa-dewakan, mengkuluskan dari keturunan Ba'alawi, bisa menjadikan bumi Nusantara ini penuh dengan makam Habib nanti. Sementara makam pribumi asli tidak dihargai itu nanti, ya. Terima kasih saudaraku yang sudah hadir menemani kita ya. Nah, ini dari Garuda Sakti ini Wali Dukun Rongsen Makam. Budi Wicaksono, Yahudi sudah diperingatkan berkali-kali dalam Al-Quran. Nih, Wirota Ariwangsa. Jelas ini upaya untuk menguasai sejarah bangsa. Sangat berbahaya bagi anak cucu kita yang tidak mengetahui. Untung kebongkar gerakan mereka, saudara. Iya, saudaraku, tapi walaupun terbongkar, ini kan sudah terlanjur kuat persatuan mereka. Terlanjur kokoh dan terlanjur banyak masyarakat yang percaya. Sehingga masyarakat yang percaya itu bisa dijadikan bemper, bisa dijadikan benteng dan pilar bagi mereka untuk berlindung.
Maka dia bisa gampang mengatakan, loh, kalau ini bohong itu loh yang percaya sudah banyak, yang ziarah sudah ribuan, sudah ratusan, coba. Maka sangat berat bagi kita, tantangannya berat banget. Makanya Kiai Madudin sering menyampaikan kesadaran ini dulu, edukasi dulu masyarakat. Yakinkan kepada masyarakat bahwa mereka bukan wali, mereka manusia biasa. Kalau kita sebut orang soleh, nggak apa-apalah orang soleh. Ya, itu makam-makam itu yang ditemukan hanya karena perjalanan spiritual itu harus dikoreksi, ya kan? Dari Naila Alan ya. Semua itu gak lepas dari unsur bisnis cari duit dengan penipuan makam. Ya, Guru Gembul pernah mengungkap itu. Memang bisnis yang sangat menjanjikan. Saya lihat sendiri di beberapa tempat makam Habib yang diduga palsu itu, ya ada kotak amal yang banyak dan kotak amalnya itu tidak membutuhkan waktu lama untuk penuh. Karena para penggiat bisnis travel pun itu ikut ikut mempopulerkan, ikut mempromosikan. Sehingga mereka ada sistem paket. Kunjungan Wali Pitu sekian ratus ribu, kunjungan Wali Songo sekian ratus ribu. Jadi kunjungan wali-wali itu, Habib-Habib itu gitu. Sehingga mereka pun sudah terdoktrin, akhirnya percaya aja dianggap benar karena ada sindikat dalam tanda petik ya, yang ikut berperan dalam membesarkan bisnis makam itu ya. Ya ini apakah benar? Nah, ini silakan saja dianalisa. Ini kan saya hanya mempertanyakan untuk dijawab bersama-sama, dijadikan solusi ya. Dari geng becak seharusnya bisa masuk ke ranah hukum. Kalau tidak ya begini selamanya ya. Terima kasih geng becek ya, geng becek, gang becek. Garuda Sakti, Wali Dukun, Rongsen Makam, Rongsen Harta Karun, Rongsen Kota Amal, Rongsen. Abah Hadi terima kasih kehadirannya. Cuman komentarnya kok tertarik itu tadi, kenapa itu ya. Kita lanjut dari ulasan yang disampaikan oleh Gus Ubat Aminullah ya. Nih, ya, kita lanjut. Karena ini sudah menjadi wisata religi, maka orang berbondong-bondong untuk mencari berkah di Wali Pitu. Begitu ya, saya nggak begitu ingin komentar lebih luas tentang itu. Yang jelas, yang harus saya sampaikan, jangankan Wali Pitu, termasuk Wali Songo dan wali-wali yang lainnya, contoh seperti di Labuan, itu berapa banyak. Ketika kita bersama Abu Yamamah Gufron di Labuan itu ada makom yang dijadikan Habib juga di sana. Ini ada grand descent dari klan Ba'alawi yang menjadi bisnisnya mereka, yaitu mau disadari ataupun tidak, diakui ataupun tidak. Kita sering disindir oleh Abu Yamamah Gufron. Kalau benar mereka mencintai wali-wali Allah, wali Songo wabil khususnya, mau nggak jarah mereka? Gak mau mereka. Sekarang coba lihat yang berbondong-bondong zarah ke Wali Pitu, ada gak di para habaib? Gak ada. Sementara makom para habaibnya ditongkrongkan, yang zarah orang-orang kita. Secara akidah, secara pribadi, nih ngapunten. Kadang-kadang mereka mengelak loh, kami ini orang Ahlussunnah wal Jamaah, kami punya kedekatan dengan Nahdlatul Ulama. Tapi urusan masalah ziarah dan lain sebagainya, hal ihwal, kemudian fi'liyah, amaliyah daripada Nahdlatul Ulama banyak yang mereka tentang. Sementara Saudaraku, tadi Gus Ubed menyebut ya, ternyata yang banyak ziarah itu dari orang-orang kita, orang-orang Nusantara, pribumi. Artinya apa? Mereka itu yang mati saja sudah dianggap sebagai ya katakanlah bisa memberikan syafaat pertolongan kepada yang hidup. Nah, ini kan merusak akidah sebenarnya. Nah, maka Habib-habib yang sudah mati itu masih bisa dianggap sebagai tuan majikan. Ya, yang mati berarti ini Habib masih punya budak. Coba itulah hebatnya dari golongan Habib. Mereka benar-benar mampu mendoktrin yang membodohi umat, kecerdasan umat akhirnya terdegradasi. Sehingga Habib itu mulai masih kecil
mulai yang waras sampai yang ODGJ, mulai yang hidup sampai yang mati, semua harus dimuliakan oleh orang Indonesia, orang Nusantara, harus dikasih duit. Ya, walaupun yang menikmati orang yang hidup itu nanti. Jadi kan dari kota amal, infak, sedekah itu kan nanti yang mengambil kan dari keturunannya. Maka saya nggak heran, Habib itu nggak perlu sebenarnya kuliah tinggi-tinggi gitu kan. Karena apa? Kakek buyutnya yang sudah mati masih bisa ngasih duit kepada ahli warisnya. Maka kalau kita itu warisannya harta, makam pun oleh mereka bisa diwariskan kepada ahli warisnya yang juga bisa menjadi sumber penghasilan yang luar biasa besar kepada oknum-oknum Habib itu. Ini apakah benar? Nah, ini kan saya mempertanyakan, coba menurut pendapat Anda gimana coba? Ya. Dari Inas, Inas terima kasih ya. Kalau tidak dibongkar dari sekarang, maka akan terus-menerus ditipu oleh kaum Pak Alawi, Habib yang ngaku curian Nabi. Ya, mereka memang luar biasa. Bisa menggunakan pintu spiritual keagamaan untuk mendoktrin masyarakat ya. Dan itu arahnya tujuannya adalah cuan. Ya, apakah benar? Nah, silakan dijawab. Roni Effendi, PBNU harus turun tangan, ikut meluruskan. Setuju ya? Nah, dari Aba Ade Indonesia bebas Habib, apa pribumi aman. Ya, kita lanjutkan dari Gus Ubed Aminullah. Ini ya. Mudah-mudahan benar-benar ini mengedukasi kita. Jangan kita jadi budaknya Habib yang sudah meninggal dan itu palsu lagi ya. Kalau asli sih mungkin kita masih bisa mentolerir. Tapi kalau yang palsu begitu gimana coba? Ya. Karena kalau kita lihat yang sangat bertentangan dengan Nahdlatul Ulama itu ada dua di kita itu. Kalau Muhammadiyah nggak terlalu, Syiah sama Wahabi. Artinya ini ada indikasi lah. Secara pribadinya mereka nggak senang dengan masalah ziarah. Karena mereka sudah ada di Indonesia, akhirnya pura-pura senang. Itu mau disadari ataupun tidak. Gitu ya. Makanya kalau menurut kami ya, ketika ada orang yang mengatakan Habib A, Habib C yang ada di Bali ini sebagai penyebar Islam di Bali, saya katakan sangat salah. Masih banyak ulama-ulama kita, wali-wali Allah yang memang asli Trah Nusantara. Sekarang kalau memang orang itu Habib Thayyib, Zain Arifin Assegaf ini dia memang punya kasyaf, kenapa kok yang muncul cuma 7 nama tersebut? Ya, makanya saya setuju dengan Gus Ubad Aminullah ya. Salah sekali lagi kalau dibilang itu adalah penyebar Islam di sana. Penyebar Islam di Bali, salah. Makanya saya bilang kepada para akademisi sejarawan di Bali, tolong ini dikoreksi. Ya, tolong ini diteliti. Jangan sampai ilmu ya dikalahkan oleh ilmu rongsen. Saya menghimbau para sejarawan, akademisi di Universitas Udayana, di Universitas Pendidikan Ganesha, di Buleleng, Bali, ayo sejarawannya turun. Ya, Profesor Madipageh kami harap untuk turun. Dan lain-lain dari sejarawan, akademisi di Bali untuk turun meluruskan sejarah. Ayo para mahasiswa digerakkan untuk meluruskan sejarah di Bali. Terkait masalah penyebaran Islam di Bali yang pertama. Jangan sampai para akademisi, sejarawan pendidik maupun sejarawan murni di Bali hanya ikut saja apa yang dibilang oleh Habib yang ternyata mereka membangun sebuah makam-makam yang hanya didasarkan kepada istilahnya adalah karena perjalanan spiritual, karena dibilang khasaf dan seterusnya. Ini nggak boleh seperti itu ya. Nah, ya kan? Ini di sana banyak sejarawan, tetapi tolong jangan sampai sejarawan di sana seperti seorang sejarawan yang ada di Yogyakarta itu, karena Muhyiddin taklid buta, dia menulis sejarah kebudayaan Islam terkait masalah KRT Sumodiningrat
hanya berdasarkan salah satu sumber dari golongan Habib. Ini nggak fair, ya. Ya, jadi tolong lebih kritis lagi nih, saudara-saudara. Mudah-mudahan ini yang kenal dengan para sejarawan di Bali disampaikan video ini ya. Kita lanjut ya. Masya Allah. Ini mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran ya buat kita semuanya nih. Lanjut. Dijadikan wali pitu. Ini kan ada persaingan bisnis. Wali Songo, wali pitu. Bahasanya begitu loh. Harusnya para wali-wali Allah yang lebih sepuh itu ada dalam ruhaniyahnya. Artinya ada informasi ikhbar, entah itu ilham atau apa kan begitu. Yang jelas-jelas mursyid thariqah TKN saja ditenggelamkan. Nah ini tidak ada kejujuran kalau menurut saya. Dan itu dibukukan oleh Habib Thayyib Zen itu. Di tahun 1992 atau berapa lah gitu. Dan itu baru muncul istilah wali pitu itu di tahun 2000. Maka mudah-mudahan warga Bali sendiri pun khususnya yang beragama Islam gitu kan, kita bisa lebih melek. Walaupun di daerah sini banyak juga dari kalangan habaib, banyak tadi saya dapat informasi. Yang jelas yang syiar, betul-betul syiar membawa agama Islam ini bukan dari kalangan Ba'alawi, tetap terah daripada Nusantara. Baik. Nah, untuk menambahnya, ini saya akan bacakan salah satu makalah dari kitab Fathur Rabbani karya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dijelaskan di dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, qala Nabi SAW al-ulama warathatul anbiya. Yang artinya para ulama adalah pewaris Nabi. Idza amilu bi'ulumihim. Satu konteksnya. Ketika ulama ini dikatakan pewaris, menurut Tuan Abdul Qadir Jailani tidak semua orang yang berilmu bisa dikatakan pewaris Nabi. Apalagi Habib. Begitu nih. Orang yang alim saja belum tentu dikatakan sebagai pewaris. Ini ada syaratnya. Makanya menggunakan idza syartiyah, idza amilu bi'ulumihim. Ketika orang yang berilmu itu mampu melaksanakan ilmunya, maka dia sebagai pewaris Nabi. Andaikan saya nih si Ubad ini, saya punya ilmu, entah ilmu dalam bidang agama, ilmu apa saja, tapi saya tidak mampu melaksanakan ilmu tersebut, maka tidak bisa dikategorikan sebagai warathatul anbiya. Nah ini kan berkaitan, dan kan berkaitan dengan orang yang mengatakan kalau Habib yang bodoh dia tetap lebih mulia daripada ulama amilin. Nah ini udah salah. Orang ulama saja yang tidak mampu mengamalkan ilmu dia bukan pewaris Nabi kok. Apalagi dari yang hanya saja menyandarkan nasabnya. Kan begitu. Nah ini akan membahayakan umat. Satu itu. Kanu khulafaul anbiya wa warathuhum wa niyabuhum wa warathihum wa niyabuhum wa warathahum ya. Nah ketika ulama ini yang mampu mengamalkan ilmu, maka jelas kanu khulafa al anbiya, mereka menjadi penggantinya para nabi. Kanu khulafa al anbiya wa warathahum wa niyabahum, dan termasuk pewaris Nabi dan pengganti Nabi sebagai delegasinya Allah. Nah ini orang itu kan kebanyakan di kita ini karena sudah terdoktrin pikirannya, sehingga asalkan dia punya ilmu disebut kiai, kan tidak sedikit. Ini yang terjadi nih, seperti di Jawa Barat itu, ini kan lagi rame-ramenya polemik nasab nih. Saya tadi baca ada di YouTube itu yang ngapunten kayak Haji Miftah Fauzi ya. Dia mengomentari Kiai Banten yang sebenarnya bukan membatalkan nasab ke Imam itu, artinya menelusuri keabsahan secara tesis ilmiah Kiai Imam itu. Ini kan sama-sama Banten. Muncullah artinya pembelaan, pengkanteran dari Kiai Haji Miftah Fauzi yang mengatakan
seakan-akan Kiai Banten yang membatalkan nasab ini tidak ada ilmunya. Yang lebih hebatnya lagi katanya kalau sampai berani membatalkan nasabnya daripada Ba'alawi, berarti ilmu semuanya akan hilang. Ini kan berlebihan. Nah, beliau ini kan Kiai Miftah Fauzi ini orang Tasik, aslinya Pandeglang. Ya minimal gak apa-apa ketika engkau membela habaib, jangan sampai merendahkan ulama Banten sendiri. Ini yang akan membuat kecewa umat Islam, wabil khusus orang Nusantara. Kan begitu. Jangan sampai membela, kemudian Kiai Imad, terus Kiai Mubarak, Kiai Mubarak dan lain sebagainya dihinakan. Nah, ini yang akan menjadi bahaya. Ya kita mudah-mudahan kita doakanlah Kiai Miftah Fauzi disehatkan, walaupun beliau sendiri pun kadang-kadang nyindir Abuya juga di Kiai Miftah Fauzi ini. Padahal dia sudah didatangi oleh Kiai Abah Jen. Saya itu pengen banget ketemu sama Kiai Miftah Fauzi ini. Kalau nanti saya pulang ke rumah, Pak Kiai Miftah Fauzi, punten ya, kula bari silaturahim, insyaallah. Upami abdi engke balik ke Jawa Barat, abdi badai silaturahim ka Buminak, Kiai Miftah Fauzi. Kenapa? Karena jangan sampai ada salah paham. Saya menonton ketika di acaranya Al-Aktob, dia dengan lantangnya menghinakan ulama-ulama kita gitu kan. Jangan sampai ada kesalahpahaman. Saya yakin beliau juga orang salik, beliau juga paham dengan dunia thorikoh, tapi jangan sampai ini akan merusak integritas antar kiai yang ada di Banten. Aslinya sebenarnya saya itu sangat luar biasa salut sama Kiai Miftah Fauzi itu. Polongo, bahasa itu polongo dia, orang Pandeglang. Gitu. Tapi ketika saya melihat, waduh, ini beliau membela Habib, ya monggo, bela matinya monggo, tapi jangan menghinakan kiai-kiai yang ada di pribumi. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Karena ini kita bertentangan, panjenengan, ini para kiai ini kalau sampai istilahnya seperti itu, justru nanti malah kasihan kepada beliau-beliaunya itu. Gitu ya. Al-ulama warathatul anbiya'i idza amilu bi'ulumihim kanu khulafa'al anbiya'i wa warathahum wa niyabahum. Poinnya, ulama yang menjadi pewaris Nabi itu syaratnya satu, harus bisa melaksanakan ilmunya. Maka ketika bisa melaksanakan ilmu, maka dia disebut dengan warathatul anbiya. Begitu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Ubat Aminullah. Selanjutnya saudaraku, saya akan sampaikan video tentang pemahaman orang pada umumnya. Jadi di pemberitaan online, di website-website itu ditulis mereka itu meyakini, kebanyakan seolah-olah benar gitu loh, bahwa itu benar-benar makam. Nah, apakah benar? Ya harusnya diteliti dulu, jangan hanya berdasarkan cerita halu dari seseorang Habib gitu ya. Kita bertanya apakah benar itu. Sekali lagi mohon untuk ditindaklanjuti para pihak terkait ya. Dari Yunanto Sabto Nugroho, Ba'alawi tukang dobol, dawir ya. Muhammad Taufik, saya dari Bali. Saya yakin Wali Tujuh itu rekayasa. Nah, ini terima kasih. Saudaraku dari Bali, ya. Muhammad Taufik, saya yakin dari Bali. Saya yakin Wali Tujuh itu rekayasa karena yang Habib Ba'alawi hanya satu. Yang di negara lainnya dan yang tokoh tidak dimasukkan semua. Para tokoh, ulama asli Nusantara. Nah, itu tadi yang sudah saya bacakan ya, saudara. Kalian bisa lihat itu, banyak sekali muhibin di website-website yang dia tulis, ikut membranding dan menguatkan cipta kondisi sejarah yang dibuat-buat di Bali tentang sejarah kebudayaan Islam di Bali. Nanti akan muncul itu, kalau tidak diteliti oleh para sejarawan yang objektif, nanti muncul seperti tesis yang sudah kita bahas beberapa waktu lalu, adanya tesis dari seorang mahasiswi S2 yang menulis sejarahnya KRT Sumo Diningrat yang diba'alawikan oleh Oknum Habib itu, ya kan? Nah,
Kemudian dari Garuda Sakti, Wali. Ya sudah saya baca tadi. Ya jadi pakai metode multi level marketing ya katanya Garuda Sakti ya. Dari Mariono 1969, Robito Alawiyah saat ini diam karena merasa malu, bingung, dan stres ya. Apalagi ditambah masalah FA anggotanya yang asal jeplak ngomongi ya. Dari Puryono, itu Habib Alawi kelompok pendusta agama. Yunanto Sabtonugroho, Habib-Habib sesat penuh doktrin dan dunia perdobolan. Ya, saya kira itu ya, saudaraku. Silakan Anda komentar lagi, nanti saya bacakan ya. Oke, sekarang kita sampaikan bagaimana banyak konten kreator yang juga sudah membahas tentang Wali Pitu ya di Bali yang sudah diyakini oleh sebagian masyarakat Muhyiddin Habib Alawi ya. Nah, ini untuk literasi kita. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita. Nih ya. Mana ini? Kita lanjut. Nah, masih belum ketemu. Kayak ini dia. Habib Ali bin Umar Bafaqih. Makam Habib Ali bin Umar Bafaqih berada di Jalan Semangka nomor 145, Desa Lolowan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali. Makam Habib Ali berada di area Pondok Pesantren Samsul Huda yang didirikannya pada tahun 1935 Masehi. Habib Ali bin Umar Bafaqih juga dikenal dengan sebutan Wali Nagara. Dikisahkan, beliau lahir di Banyuwangi pada tahun 1890. Pada saat mudanya, beliau pernah belajar ilmu agama hingga ke Tanah Suci Mekah, kurang lebih selama 7 tahun. Sepulangnya belajar dari Tanah Suci Mekah, beliau juga pernah mondok di salah satu pesantren di Jombang, Jawa Timur. Dan sampai akhirnya, beliau datang berdakwah di Pulau Bali atas permintaan Datuk Kiai Haji Muhammad Said, yaitu seorang ulama besar di Lolowan. Pondok pesantren Samsul Huda yang didirikannya telah melahirkan ribuan ulama dari berbagai pelosok desa di tanah air. Habib Ali bin Umar Bafaqih wafat pada tahun 1997 pada usia 107 tahun. Kini makam beliau banyak dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai daerah. Makam Syekh Abdul Qadir Muhammad. Makam Syekh Abdul Qadir Muhammad berada di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Dikisahkan, sebelum berdakwah di Bali, beliau pernah ke Palembang dan juga ke Cirebon, Jawa Barat untuk belajar ilmu agama kepada Sunan Gunung Jati. Syekh Abdul Qadir Muhammad adalah salah satu pengawal Sunan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Beliau datang ke Pulau Bali untuk menyiarkan agama Islam mulai dari Karangasem, Buleleng, hingga Jembrana. Tidak hanya peziarah Muslim saja, peziarah Hindu juga kerap datang ke makam ini. Makamnya lebih dikenal dengan nama Makam Keramat Karang Rupit. Makam Habib Umar bin Maulana Yusuf Al-Maghribi. Makam Habib Umar bin Maulana Yusuf Al-Maghribi berada di Jalan Kebun Raya, Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Tepatnya berada di puncak Bukit Tapak,
di tengah area hutan cagar alam kebun raya Bedugul milik Perhutani Bali. Para peziarah harus melewati jalan setapak jika ingin menuju ke lokasi makam Habib Umar bin Maulana Yusuf Al-Maghribi. Dikisahkan, beliau adalah salah satu wali di Bali yang berjasa dalam menyiarkan agama Islam di kawasan Gunung Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Tabanan, dan sekitarnya. Sebelum wafat pada sekitar abad ke-15, Habib Umar sempat mendirikan kerajaan Beratan. Beliau menjadi Raja Beratan dengan gelar Syekh Maulana Raden Hasan. Sebelum wafat, beliau berkhalwat di puncak Bukit Tapak bersama 3 orang muridnya. Nah, itu juga kita harus teliti. Apakah benar di sana ada kerajaan Beratan? Apakah benar di sana ada kerajaan Baratan yang rajanya adalah seorang Habib? Ya, mudah-mudahan para sejarawan yang ada di Bali ini mau meneliti ya. Apakah benar itu, ya kan? Yang selalu setia mengikutinya. Makam Habib Umar bin Maulana Yusuf Al-Maghribi ini biasanya ramai dikunjungi peziarah pada hari Sabtu dan Minggu, serta pada hari raya Idul Fitri. Makam Habib Ali bin Zainal Abidin Al-Idrus. Makam Habib Ali bin Zainal Abidin Al-Idrus berada di Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Bali. Di dalam satu cungkup terdapat 2 makam, yaitu makam Habib Ali bin Zainal Abidin Al-Idrus dan makam Syekh Maulana Yusuf Al-Baghdadi Al-Maghribi. Dan masyarakat sering menyebutnya dengan makam wali kembar Karangasem. Dikisahkan, Habib Ali Zainal Abidin Al-Idrus wafat pada 9 Ramadan 1493 Hijriah atau tanggal 19 Juni 1982 Masehi. Beliau adalah seorang ulama yang dikenal arif dan bijaksana. Selama masa hidupnya, banyak santri yang mengaji kepadanya. Para santri tidak hanya berasal dari beberapa daerah di Bali saja, tetapi juga dari luar Bali, seperti di Lombok dan sekitarnya. Makam wali kembar Karangasem biasanya ramai dikunjungi oleh para peziarah pada hari-hari libur dan menjelang bulan Ramadan. Mayoritas peziarah berasal dari Jawa dan Kalimantan. Sedangkan peziarah dari luar negeri yang datang rutin tiap tahun berasal dari Malaysia, Singapura, dan Maroko. Makam Habib Ali bin Abu Bakar bin Umar Al-Hamid. Makam Habib Ali bin Abu Bakar bin Umar Al-Hamid berada di tepi pantai Desa Kusamba, Kecamatan Dawah, Kabupaten Klungkung, Bali. Dikisahkan, Habib Ali pernah menjadi penasehat dan guru bahasa Melayu bagi Raja Klungkung saat itu, yaitu Dalem pertama Dewa Agung Jambi. Pada waktu itu, beliau diberi seekor kuda untuk kendaraan pulang pergi antara Kusamba dan Klungkung. Selama menjalankan tugasnya, Habib Ali juga memanfaatkan waktunya untuk berdakwah kepada keluarga istana dan orang-orang yang berhubungan dengannya. Pada suatu hari, sewaktu Habib Ali pulang dari Klungkung dan sampai di pantai Kusamba, beliau diserang oleh sekelompok orang dengan senjata tajam dan beliau wafat di tempat. Jenazah beliau akhirnya langsung dikuburkan pada hari itu oleh masyarakat desa di ujung barat kuburan Islam Kusamba. Keberadaan makam Habib Ali sangat dikeramatkan oleh penduduk setempat, baik umat Islam maupun umat Hindu.
Hal ini terbukti dari para peziarah yang tidak hanya berasal dari kalangan Muslim saja, melainkan juga dari mereka yang beragama Hindu. Makam Pangeran Mas Sepuh. The Power of Dreams. Luar biasa ya, jadi mereka benar-benar berhasil ya membranding bagaimana Habib itu benar-benar cucu Rasulullah, curiat Nabi, sehingga banyak orang itu berbondong-bondong untuk mendatangi makam yang dikasih label makamnya wali dari golongan Habib ya. Muhammad Syahrizal, macam-macam. Jadi keempat di Jawa keteteran geser ke Bali. Ya di Jawa keteteran geser ke Bali ya. Jadi itu namanya apa ya? Melebarkan bisnis itu namanya. Ya. Hari Atun, gebiar promo besar-besaran, diskon dan bonus surga akhirat plus bidadari. Syaratnya wajib menjadi budak Habib. Muhammad Syahrizal. Aduh katanya. Ya bentar lagi kita akhiri ya saudaraku. Ini sudah saya kira sudah cukup. Nah bentar lagi ini kita akhiri, kurang sedikit aja ini. Masih ada yang lewat ini ya. Bentar ya kita lewati ya. Pangeran Mas Sepuh berada di Banjar Seseh, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Badung, Bali. Tepatnya berada di samping Pura Keramat Ratu Mas Sakti. Dikisahkan Pangeran Mas Sepuh atau Raden Amang Kuningrat atau Syekh Ahmad Hamdun Khairus Soleh adalah sosok sakti mandraguna. Wow. Putra dari Raja Mengwi pertama dengan ibundanya putri dari Kerajaan Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur. Masyarakat setempat lebih mengenal makam Pangeran Mas Sepuh sebagai makam keramat Pantai Seseh. Oh, bagus. Akses menuju lokasi makam ini juga cukup mudah, baik menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Lokasinya sangat strategis, satu arah menuju lokasi objek wisata Tanah Lot. Jaraknya sekitar 5 km arah timur dari Tanah Lot. Dikisahkan, Pangeran Mas Sepuh datang ke Bali semata-mata ingin menemui ayahnya di Mengwi. Wow, keren. Sebab Pangeran Mas Sepuh belum pernah bertemu dengan ayahnya sejak lahir. Banyak cerita yang menyebutkan bahwa Raja Mengwi pertama meninggalkan Blambangan dan kembali ke istananya di Mengwi pada saat Pangeran Mas Sepuh masih dalam kandungan. Wow. Jadi begitu ya saudaraku. Ada lagi nih, makam siapa lagi nih? Ada lagi sih, tak pikir sudah habis ini ya. Makam Pangeran Cokroningrat dan Raden Ayu Siti Khadijah. Makam Pangeran Cokroningrat berlokasi di Kampung Ubud, dekat Terminal Bus, Kota Denpasar, Bali. Sedangkan makam Raden Ayu Siti Khadijah berada di Jalan Batu Karu, tidak jauh dari makam Pangeran Cokroningrat. Mereka berdua adalah pasangan suami istri. Dikisahkan, Pangeran Cokroningrat adalah seorang senopati dari Kerajaan Mataram yang terdampar di Pulau Bali pada saat sedang menuju Ampenan di Pulau Lombok. Di Pulau Bali, Pangeran Cokroningrat kemudian dimintai kesediaannya oleh Raja I Gusti Gede Pamecutan untuk memimpin prajurit yang sedang berperang melawan Kerajaan Mengwi. Raja Pamecutan juga berjanji kepadanya apabila perang telah usai dan meraih kemenangan, maka ia akan dinikahkan dengan putrinya. Karena jasanya membantu Raja Pamecutan meraih kemenangan, Pangeran Cokroningrat dinikahkan dengan putrinya, yaitu Ratu Ayu anak Agung Rai. Setelah dipersunting oleh Pangeran Cokroningrat, Raden Ayu kemudian memeluk agama Islam dan namanya diganti menjadi Raden Ayu Siti Khadijah. Setelah menikah, Raden Ayu juga bersungguh-sungguh dalam menekuni, mempelajari,
dan melaksanakan agama Islam secara baik. Ini makam keduanya ramai menjadi tujuan tempat berziarah bagi para peziarah yang datang baik dari Bali maupun dari luar Pulau Bali. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, terima kasih atas informasinya saudaraku ya. Jadi jelas ya. Makamnya tadi sudah saya sampaikan mewah-mewah, dibiayain, diragatin, dibangun sedemikian rupa. Tapi ingat, yang mewah itu belum tentu asli. Seperti halnya yang pernah saya tunjukkan di konten saya, kalian bisa lihat ya, di tab video kamu lihat itu dulu. Beberapa bulan yang lalu saya mengungkap tentang makam di bawah Gunung Kumitir. Itu juga mewah. Ya, itu lantainya aja dari granit ya. Kebetulan pada waktu itu aku datang ke situ, ke makam itu masih dalam proses pembangunan. Uangnya banyak, saudara, saya intip di kotak amal. Hampir penuh saat itu. Ya, jadi mereka kalau ingin menyulap makam dalam 1 bulan menjadi makam yang mewah itu dengan mudah bisa dilakukan karena banyak sekali uang yang bisa didapatkan dari kotak amal, di kotak sedekah infak itu ya. Luar biasa kan? Ya, jadi mereka benar-benar terjamin kehidupannya di dunia dengan menggunakan branding sebagai cucu Rasulullah. Karena banyak orang yang kemudian taklid buta dan mengutuskan mereka. Muhammad Syahrizal untuk apa mereka lakukan? Apa tujuan? Ini tujuan jahat insya Allah saudaraku ya. Ya mudah-mudahan enggak ya, kita doakan enggak. Muhammad Syahrizal ada udang di sebalik mie. Ya demikianlah saudaraku video yang kita bisa sampaikan. Apakah itu benar? Ini yang harus kita pertanyakan. Saya mau menanyakannya. Apakah ini benar? Tapi tadi ada informasi, ada yang bilang, wah itu jelas kalau hanya berdasarkan perjalanan spiritual kan itu berarti kan tidak berdasarkan ilmiah ya. Oke, kita akhiri dulu. Mohon maaf kalau ada kekhilafan, kesalahan. Ini adalah live streaming. Barangkali ada kalimat terputus, kalimat yang tidak jelas, bisa jadi itu ada karena gangguan jaringan internet, mohon dimaklumi, dimaafkan. Salam persaudaraan, kita cintai semuanya tanpa terkecuali, tanpa pilih kasih. Kita hapus segala macam bentuk perbudakan, segala bentuk sistem kasta, kita perjuangkan kesetaraan, kita jaga Pancasila. Salam Pancasila Jaya, salam NKRI, salam Bhinneka Tunggal Ika, harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!